Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my smart students. How are you today? I hope you have good condition and situation with your family at your house. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman di kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap. Bapak harapkan kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia beserta keluarga kalian masing-masing di rumah. Welcome in our class today, where our class today is talking about present continuous tense. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang present continuous tense. What is present continuous tense? Present continuous tense adalah sebuah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi di waktu sekarang atau sedang berlangsung ketika sedang disampaikan atau sedang dibicarakan. Okay, let's enter to the material. Pay attention to the red words. Silahkan diperhatikan kepada kata-kata yang dicetak merah. For example, sebagai contoh dari bentuk present continuous tense, Andi is reading to the book now. Oke, Andi sedang membaca buku sekarang. Oke, Andi is reading. Nah, di sini Andi sebagai subjeknya, to be-nya adalah is karena subjek kedua is it ya. Di situ menggunakan is, kemudian reading. Reading, the word reading comes the base word read. Sebenarnya kata reading berasal dari kata dasar read, kemudian berubah menjadi reading, yaitu verb one plus ing, kata kerja ke-1 yang mendapat tambahan ing. Di situ menunjukkan sebuah aktivitas yang sedang terjadi, yaitu read. Membaca menjadi reading, berarti sedang membaca. Membaca apa di situ? Objeknya atau komplementnya adalah to the book. Di situ membaca buku. Now, sekarang sebagai adverb of time atau keterangan waktunya. Di situ dipertegas oleh kata now, yaitu sebagai ciri dari bentuk present continuous tense. Contoh selanjutnya, he is reading a fiction book. Dia Andi sedang membaca sebuah buku fiksi atau buku novel di sini. Kembali, he is reading di situ sebagai bentuk present continuous tense. Berarti membaca buku novelnya di situ atau buku fiksi itu sedang berlangsung. Membacanya itu sedang terjadi. Kemudian yang terakhir, he is enjoying his book. Oke, dia sedang menikmati bukunya, artinya sedang meresapi readingnya, membacanya pada materi yang sedang dia baca, yaitu fiction book tadi. Oke, enjoying actually comes from the best word enjoy. Kata enjoying berasal dari kata dasar enjoy, yaitu verb one, kata kerja ke-1. Enjoy, menikmati. Enjoying, sedang menikmati atau meresapi di situ. Oke, itu adalah bentuk dari present continuous tense atau bentuk waktu yang sedang terjadi di waktu sekarang. The red words are showing the activity that is in progress. Kali lagi, kata yang dicetak merah adalah menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Baiklah teman-teman semuanya, kita masuk ke step selanjutnya. For the next steps, present continuous tense or present progressive is a verb tense which is used to show that ongoing action is happening now. Oke, present continuous tense atau bentuk waktu sekarang atau disebut juga present progressive adalah sebuah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa
action atau kejadian yang berlangsung itu sedang terjadi di waktu sekarang. Artinya ketika kita mengucapkan menerangkan aktivitas yang sedang kita lakukan, itu adalah bentuk present continuous tense. For example, like me, sebagai contoh seperti saya, I am teaching English now. Saya menyatakan I am teaching English now. Saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Ketika saya mengucapkan atau melafalkan kalimat tersebut, pada dasarnya saya sedang melakukan aktivitas tersebut. Dan ketika saya menyampaikan I am teaching English now, nah itu adalah merupakan bentuk dari present continuous tense. Jadi really happening now, betul-betul really happen now, betul-betul terjadi di waktu sekarang. Oke. Selanjutnya, time signal of present continuous tense are, atau sebagai tanda dari bentuk waktu dari present continuous tense adalah now, yang berarti sekarang, right now, sekarang juga, at the moment, pada saat ini, dan lainnya yang menunjukkan bahwa keterangan itu adalah sedang terjadi di waktu atau saat ini juga. Okay, for the next step, let's see the formula. Kita lihat formulasinya atau rumusannya. Sebagai positive sentence atau kalimat pernyataannya adalah subject plus be atau to be. To be di sini adalah am is are ya, karena to be present di sini. Oke, nanti ada to be past, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subject plus be atau to be, am is are di sini. Kemudian plus verb one ing, atau ditambah kata kerja ke satu yang kita mendapat tambahan ing. Ya, play menjadi playing, look menjadi looking, tadi teach menjadi teaching. Di situ keterangan yang sedang terjadi itu verb one plus ing plus atau plus complement atau pelengkapnya. Kemudian negative sentence sebagai bentuk kalimat negatifnya, subject plus to be, am is are plus not. Nah, ini setelah to be ditambahin not, kemudian plus verb one ing plus complement. Oke, jadi di sini hanya menambahkan not. Not di sini sebagai ciri khas kalimat negatif atau negative sentence. Oke. Ciri dari kalimat negatif adalah ada not-nya setelah to be atau pengganti to be atau setelah model. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bentuk kalimat interrogative atau interrogative sentence-nya adalah to be am is are, to be-nya di depan, plus subject, plus verb one ing, plus complement. Kemudian sebagai closing-nya harus ditutup dengan question mark atau tanda tanya sebagai bentuk dari kalimat tanya. Oke, let's see for the examples as follow. Number one, Mrs. Bella is explaining the English lesson now. Oke, Ibu Bella sedang menerangkan atau menjelaskan pelajaran bahasa Inggris sekarang. Nah, di sini explaining itu bentuk dari verb one ing-nya di situ. Kemudian dipertegas dengan adverb of time now di akhir, sekarang, sebagai ciri dari bentuk keterangan waktu present continuous tense. Negatifnya, Mrs. Bella is not explaining the English lesson now. Bu Bella tidak sedang menjelaskan atau menerangkan pelajaran bahasa Inggris sekarang. Ini bentuk dari perlawanan pernyataan tadi. Negative sentence adalah bentuk perlawanan dari pernyataan di atas atau kalimat positifnya. Kemudian interrogative sentence-nya, ini harusnya bentuknya adalah question mark, tanda tanya, ini belum diganti
berarti masih plus, atau bentuk positif harusnya question mark. Is Mrs. Bella explaining the English lesson now? Oke, apakah Bu Bella sedang menjelaskan atau menerangkan bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris sekarang? Ditutup dengan question mark, tanda tanya. Jawabannya yes, she is. Ya, dia sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Jika ya, jika no, no, she is not. Atau no, she is not explaining the English lesson now. Oke, number second atau second is Harry and Lucy are studying in the class right now. Harry dan Lucy sedang belajar di dalam kelas sekarang juga. Nah, di sini to-be-nya are karena Harry dan Lucy ada dua orang di situ. Masuk you, they, we kelompoknya ya. Harus memakai are. Kemudian verb 1 ing-nya adalah studying, berasal dari kata dasar study. Harry dan Lucy sedang belajar di dalam kelas sekarang juga. Negatifnya, Harry and Lucy are not studying in the class right now. Harry dan Lucy tidak sedang belajar di dalam kelas sekarang juga. Interrogatifnya, are Harry and Lucy, atau bisa kalian ganti are they. They di sini penggantinya Harry and Lucy secara tersirat. Are they studying in the class right now? Apakah mereka di sini adalah Harry dan Lucy sedang belajar di dalam kelas sekarang juga? Yes, they are. Nah, di sini they di sini penggantinya Harry dan Lucy. No, they are not. Sorry, ada salah penulisan, harusnya no, they are not. Oke. Baiklah teman-teman, kita masuk ke step selanjutnya, penggunaan while, penggunaan kata while, using while. Oke. Rudy is calling his father while Harry is watching television. Oke. Di sini ada dua bentuk present continuous tense, artinya ada dua aktivitas yang sedang terjadi di waktu yang bersamaan. Nah, bisa kalian menggunakan kata while. Oke. Dari dua kalimat tersebut digabungkan dengan kata while yang berarti while itu sendiri artinya sementara. Rudy is calling his father while Harry is watching television. Rudy sedang menelpon ayahnya sementara Harry sedang menonton televisi. Jadi kejadian yang berlangsung ada dua aktivitas yang berbeda tetapi terjadi di waktu yang bersamaan. Kalian bisa menggunakan kata while. Kemudian contoh yang kedua, Susie is sweeping the floor. Susie is sweeping the floor while mother is cooking for their lunch. Lunch di sini makan siang, kurang n ya. Susie sedang menyapu lantai sementara itu mother is cooking for their lunch. Ibu atau mamanya sedang memasak untuk makan siang mereka. Kejadian ini juga dua aktivitas yang berbeda tapi terjadi di waktu yang bersamaan. Bisa kalian gabungkan dengan kata while, sementara itu, begitu. Kemudian yang selanjutnya, while Rifki is having a daydreaming, mother calls him. Okay. While Rifki is having a daydreaming, sementara Rifki sedang melamun, mother call him. Mother calls him di sini, ini bentuk dari simple present ya. Mother calls him, verb 1s di situ. Sementara Rifki melamun, ibunya memanggilnya. Jadi while di depan ini menunjukkan bahwa sebuah aktivitas yang berlanjut. Rifki melamun sudah dan sedang terjadi aktivitas melamunnya. Kemudian proses selanjutnya mamanya atau ibunya memanggilnya di situ.
while-nya di depan. Jika while-nya di depan berarti kalimat atau aktivitas yang keduanya menggunakan simple present tense. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap. Sebagai kesimpulan, what we get, apa yang kita dapatkan dari pengalaman penggunaan while di atas. Yang pertama adalah the word while is used at the time of activities happening together or at the same time. Bahwa kata while itu digunakan pada waktu dari dua aktivitas yang sedang terjadi secara bersamaan atau dalam waktu yang sama terjadi dua aktivitas yang berbeda. Itu kata while bisa untuk menggabungkan dua bentuk kalimat present continuous tense. Number 2, the word while is also used to state that the first activity has been done before the next activity happens. Bahwa the word while atau kata while juga digunakan untuk menyatakan bahwa aktivitas yang pertama sudah atau baru saja terjadi, sedang terjadi, kemudian aktivitas selanjutnya itu terjadi. Seperti tadi yang disebutkan, while Rifki is having a daydreaming, sementara Rifki sedang melamun, mother calls him, ibunya memanggilnya. Jadi aktivitas melamunnya Rifki itu berlangsung, tiba-tiba selanjutnya ibunya memanggilnya. Mungkin kejadiannya Rifki terperanjat atau kaget atau biasa saja barangkali langsung mendengar panggilannya ibunya dan menjawab panggilannya ibunya. Nah, pemakaian while di depan kalimat, maka bentuk yang pertama adalah present continuous tense, bentuk yang keduanya adalah simple present tense. Oke. Untuk selanjutnya, sebagai konklusinya, we can conclude that bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa the function of present continuous tense is to state that the activity that is happening at the same time of speaking. Bahwa fungsi dari present continuous tense adalah untuk menyatakan bahwa aktivitas yang sedang terjadi pada waktu yang sama dan disampaikan oleh si pembicara itu. Seperti tadi saya sampaikan, I am teaching English now. Saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Ketika saya menyampaikan pernyataan atau statement I am teaching English now, itu adalah bentuk dari present continuous tense, artinya aktivitas mengajarnya sedang berlangsung atau sedang terjadi. Oke, baiklah teman-teman semuanya, demikianlah tadi pembelajaran mengenai tentang present continuous tense. I hope you can understand dengan baik ya. Bapak harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Is there any question? Jika ada pertanyaan, silahkan bisa kalian tanyakan lewat WA grup atau langsung chatri ke WhatsApp kami. Okay? Thank you for your attending this class. See you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.